Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Finasim, sarjana ekonomi, magister manajemen, IFOK. Sangat, sangat banyak ini, dokter. Eh, Mudah-mudahan apa yang akan dijelaskan nanti dapat menambah pencerahan kita. Sebelum substansi ilmunya, barangkali nanti Dr. Probo silahkan secara singkat menjelaskan tentang kurikulum vitae-nya, Dokter. Mm. Baik, silahkan waktunya penuhnya untuk Dr. Probo sampai jam 7 atau lewat sedikit. Nanti setelah presentasi, barangkali nanti ada diskusi ya. Silahkan Dr. Probo. Terima kasih, Prof. Ya, sudah terlihat ya, Assalamualaikum. belum di Ya, slideshow. sudah ya, Bagus Prof. ya. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la saula wa la quwwata illa billah. Mohon izin mengenalkan diri, saya Probo. Nama lengkapnya Probo Seno. Saya lahir di Sukoharjo tahun 62, anak saya 6, menantu saya 4. Kemudian eh, cucu saya 7. Saat ini saya sebagai dokter dan sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Jogja dan di luar Jogja secara online ya di luar Jogja. Ya, eh, pekerjaan sehari-hari saya di rumah sakit sebagai dokter yang membimbing calon dokter ahli maupun calon dokter konsultan di bidang penyakit dalam dan geriatri. Kemudian hobi saya mendengarkan pengajian dan beberapa hal itu membaca dan nulis serta ngomong anak. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya akan masuk materinya. Jadi saya akan lanjutkan kajian yang tadi saya sampaikan secara singkat. Bahwasanya kalau Allah itu menegur kita agar kita selalu memperhatikan diri kita sendiri. Wafi fusikum dan pada dirimu sendiri. Afala tubasirun. Apakah kamu tidak memperhatikan dengan seluruh mata luar dan mata batin. Dan kita diperintahkan Allah Ta'ala ini sesungguh-sungguhnya memperhatikan apa yang dikira dijaga dan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauniyah yang dikira dijaga kita bisa jadikan guru atau kota beringgolo kepada diri kita masing-masing. Untuk apa? Agar kita dapat kemuliaan di hadapan Allah dan juga pincip-pincip di hadapan manusia. Karena barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, memang Allah berjanji la'alakum turhamun. Kita bisa lihat di dalam surat Yasin ayat ke-68. Allah berfirman, "Wa man nu'amirhu nunakisu fi khalqi afala ya'qilun." Dan barang siapa aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan ia sebagaimana awal kejadiannya. Apa kamu nggak berpikir? Jadi kadang-kadang Allah pakai kamu nggak berpikir, atau kamu nggak memperhatikan. Intinya adalah agar kita selalu mulat sarilo hangrosowani, berani meliti diri sendiri. Seolah kita dalam gelas kaca yang ada di dalamnya. Dan kita memperhatikan dari seluruh 360 derajat pagi, siang, dan 24 jam selama hidup kita masing-masing. Kalau Allah lahirkan kita tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian tumbuh kembang karena kasih sayang orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian jadi anak, baduta, balita, anak, remaja, dewasa. Dewasa, kemudian tua. Tua sekali. Dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Ada dari mereka yang kemudian diambil Allah pandiannya, otaknya, kemampuan berjalannya, kemampuan mengendalikan kencingnya, beraknya, kentutnya, bernafasannya, pencernaannya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk jadikan alat pengingat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, di bawah ini ada gambaran mobil. Mobil ini mobil Ferrari yang dikeluarkan dari pabriknya dan sekarang jadi pemilik namanya David McNeil dari Jerman. Mengapa saya sampaikan gambar ini? Karena ini mobil yang tua.
mobilnya udah usianya 62 tahun. Dan mobil ini dikeluarkan tahun 63, sudah memenangkan Tour de France Le Mans. Dan mobil ini jadi mobil termahal di dunia. Mengapa? Karena kira 10 tahun yang lalu dilelang dan mobilnya harganya adalah 973 miliar. Saya ulangi, harga mobilnya 97 miliar. Mengapa kok mahal? Meskipun tua tapi masih bagus. Ini hanya suatu ambalan pelajaran saja. Bapak Ibu dan sekalian, meskipun tua, tidak sedikit orang yang tua tapi masih hebat. Otaknya lantik, cerdas sekali. Cerdas, lincah, tidak tergantung orang lain. Dan di jagat ini juga ada orang-orang semacam itu. Nanti gambar mobil, tua tapi mahal. Orang yang tua tapi masih hebat, sebagai Nabi Muhammad bersabda dalam hadis Tirmidzi, haruman mantola umur wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntunglah orang yang panjang dan bagus amalnya. Jadi yang dikatakan beruntung dan bernilai, apalagi dia jadi khairun nas antal minnas, maka jadi orang yang sebaik-baik orang, seberuntung-beruntung orang, panjang umur, bagus amal, dan bermanfaat bagi orang lain. Kita pasti kepengen seperti itu. Allah hadiahkan pada kita umur panjang, tapi yang bermanfaat. Bukan jadi orang yang mampuannya menurun, bahkan tergantung orang lain. Karena harga manusia itu di mana? Harga manusia itu terutama di akalnya. Kalau akalnya masih bagus, meskipun keterbatasan kaki, tangan, dia bisa berbuat kebaikan, berbuat amal, bahkan memimpin organisasi. Keterbatasan mata bukan menghalangi memimpin suatu negara. Keterbatasan kaki tidak menghalangi memimpin suatu perusahaan. Mengaji. Beberapa kiai yang saya tahu di daerah Jawa Tengah, dia buta, tapi hafal 30 juz dan mengajarkan sekolah tinggi ilmu Al-Quran, menghafal Quran. Dan muridnya sangat-sangat banyak, hebat-hebat. Artinya apa? Keterbatasan itu tidak menghambat dia berbuat kebaikan. Baik yang semati. Jadi memang Allah memberikan pada kita. Silahkan mau pilih yang mana. Manut atau enggak manut. Itu yang jelas. Ati Allah wa Rasul. Janji Allah la'alakum tamun. Dan kita lihat bahwa orang tua itu bermacam-macam. Bermacam-macam, sangat bermacam-macam. Yang dulu dilahirkan dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Tumbuh kembang jadi orang sangat gagah. Tapi dengan berjalannya waktu dalam surat Yasin ayat ke-68, Allah mengatakan akan dikembalikan sebagaimana awal kejadiannya. Tidak bisa apa-apa lagi. Ini gambaran ayah saya, almarhum Bapak Ali. Ini saya, ingat saya, ini cucu saya. Ini 4 generasi bergabung jadi satu. Sekarang ayah saya sudah tidak ada lagi. Suatu saat pasti saya akan menyusulnya. Entah saya dulu atau anak saya atau cucu saya dulu, dia tidak tahu. Kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Rahasia Allah. Kita jadikan umur panjang itu bukanlah prestasi. Umur panjang adalah hadiah Allah. Bukan prestasi. Orang tidak bisa membanggakan dengan umurnya panjang saja. Tapi umur panjang apakah? Umur panjang yang bermanfaat. Umur panjang yang membawa amal soleh sebanyak-banyaknya. Kita juga maklumi dalam surat Yasin ayat yang ke-36 juz ke-23 Allah telah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang menciptakan semuanya serba berpasang-pasangan. Dan itu Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya sayangi. Ini sebagai awal saya menyampaikan bahwa umur panjang yang Allah berikan itu sekali lagi adalah anugerah Allah. Seseorang bisa saja jadi kibir atau sombong, atau depresi, sedih dan lebih umur panjang karena menjadi beban bagi orang lain. Karena itulah kita diperintahkan Allah untuk ikra, dan ikra. Bacalah, bacalah, bacalah. Ini sepanjang hayat kita masing-masing. Kita bisa belajar menjadi pengusaha. Kita bisa belajar jadi penghusada. Kita jadi orang yang itu di rumah tangga. Kita jadi dosen, jadi ustadz, jadi pengurus organisasi, lembaga, yayasan, atau apapun, pejabat, politikus, silahkan. Tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah lewat utusannya memberikan pengumuman, siapakah orang yang paling baik, itu anfahum linnas. Bapak yang hormati, saya akan langsung masuk pada materi yaitu demensia atau lupa berat. Di demensia adalah lupa berat. Lupa yang sangat-sangat berat. Sampai dia itu merosot dalam berpikir, kemampuan hidup sehari-harinya, dan menimbulkan perilaku yang tidak selaras lagi, nggak nyaman bagi sekitarnya.
Dan ini mengganggu kejiwaan dan kebiasaannya dan keterampilannya bisa mundur bahkan sampai dia lupa yang paling berat itu lupa menelan. Dalam surat 22 ayat kelima dan dalam surat 40 ayat 67, di sana Allah berikan pengumuman, hati-hati kita ini. Karena orang-orang yang demensia itu ingatnya kurang tajam sampai hilang sama sekali, bahkan tidak dapat mengingat tahu siapa lagi dan yang dulu pernah diketahuinya. Dan ketua ini terus merayap, merayap, merayap masuk titik finalnya yaitu kematian. Orang yang demensia atau lupa berat ini jumlahnya banyak. Semakin panjang umur, semakin berpeluang besar kena demensia ini. Berpeluang, bukan pasti. Berpeluang besar untuk demensia. Jumlahnya kalau di atas 90 tahun, itu adalah 30% lebih. Jadi di dunia juga demikian. Banyak sekali orang-orang mengalami demensia. Semakin panjang umur, peluang pikun justru lebih besar. Dan sebab pikun macam-macam, ada karena Alzheimer, yang ini paling besar jumlahnya, sekitar 80%, 70-80%, 50-80%. Ada demensia vaskuler yang bisa dicegah dan bisa dikendalikan sama belum terlalu berat, yaitu sekitar 15-20%, campuran, dan ada beberapa demensia yang lain. Jadi Bapak Ibu semati, apa gejala demensia ini supaya mudah diingat-ingat? Supaya mudah diingat, demensia itu malamnya pikun, yaitu lupa berat, ada supaya mudah diingat, yaitu gejalanya adalah PIKUN. Pertama adalah perubahan perilaku dan emosinya. Kalau ada orang berubah perilakunya dan emosinya, hati-hati, jangan-jangan dia mengalami demensia. Tidak cukup hanya suruh sabar-sabar, tapi sabar plus ikhtiar. Maka nanti bisa tidak ngamuk, tidak ngompol sembarangan. Pernah saya punya pasien, seorang yang mewakafkan tanahnya, membangun masjid untuk kampungnya. Tapi di masa tuanya diusir-usir. Kenapa tidak boleh masuk ke masjid? Karena dia tidak bisa mengendalikan kencingnya, ngompolan. Seperti ini kan jadi repot. Di masa tua masih orang pada yang mewakafkan tanah dah masjidnya untuk masyarakat. Tapi di usia tidak boleh sholat di tempat itu. Dia marah-marah. Depresi. Untung nggak bunuh diri. Karena orang-orang yang sedih ini ada perubahan perilaku dan emosi kadang-kadang berambil jalan pintas. Selain jorok, apatis, marah-marah, dia bisa bunuh diri. Yang kedua, ingatannya yang baru banyak yang hilang. Ingatan barunya banyak yang hilang. Ingatan lamanya belum hilang. Jadi masa lalu dia masih ingat. Pelajaran masa lalu masih ingat. Waktu masih SD, TK bisa. Tapi begitu ilmu yang baru, informasi baru, lupa. Kejadian baru. Sudah makan, lupa. Mengatakan belum makan. Diajak bicara, lupa. Selalu bertanya dan berkata itu saja. Kemudian yang ketiga, Pak, kesulitan untuk komunikasi dan berbahasa. Sulit menemukan kata-kata. Saya makan pakai itu loh, besi yang dipegang itu loh. Yang besi yang dipegang itu yang bisa untuk sendok. Ya, sendok. Ngomong sendok sulit kali. Dan saya yang tangan kiri saya megang besi yang ada itu ada tajam-tajamnya. Garpu. Oh iya, garpu. Ngomong garpu sulit. Jadi orang yang demensia itu mulai lupa mengambil kata-kata. Bingung kata-kata. Mengambil kata-kata ini, kata itu lupa. Ini kalau ada orang mulai ingatannya banyak yang lupa, ingatan yang baru, lupa nama anak, menantu, lupa isinya, kemudian jadi marah-marah atau apatis, depresi, jorok, dan kalau ngomong ngomong jadi sedikit, bahkan nggak ngomong kadang-kadang. Maaf seringnya, bahkan kadang-kadang ngomongnya sedikit. Kalau ngomong saja bingung, jangan ngomong milih kata-kata yang tepat apa ya. Dan punya urusan sehari-hari terganggu. Lupa cara memakai alat, lupa cara pakai baju, bisa pakai baju, lupa nggak ngancingin, pakai celana nggak ngancingin, pakai rok nggak ngancingin, pakai BH bisa, roknya lupa. Kadang-kadang sampai keluar dari rumah atau kamar itu telanjang. Pikirannya dia gila, bukan gila, tidak gila. Dia bisa merasakan. Tapi lupa, memang lupa menelan makanan. Dia bisa, suruh ngunyah bisa, nggak bisa ngelak, nggak bisa nelan, lupa. Ini demensia ya. Dan terakhir nuduh orang lain mencuri. Nuduh orang lain mencuri. Kalau ada orang tua saya nuduh orang lain mencuri, oh dompet saya. Padahal dia lupa. Sampai pembantunya ganti-ganti, gonta-ganti, tetap dia sering nuduh orang, hampir pasti dia adalah lupa atau demensia. Lupa orang, lupa waktu, lupa tempat. Ini apa ya? Nggak tahu ya. Tapi yang saya mati, itulah demensia. Jalannya demikian. Dan
Bagaimana cara mengetes demensia? Dan sebelum demensia apakah ada lupa? Iya, lupa itu ada tiga, lupa ringan, sedang, dan berat. Lupa yang berat namanya demensia. Lupa ringan dan lupa karena kesibukan kita, sama nggak ketemu orang, lupa nama orang. Karena apa nggak ketemu, itu wajar. Ya. Lupa, tapi lupa sedang itu ada lupa kacamata. Kacamata itu di mana? Oh, iya, lupa saya gitu. Tapi masih sopan. Ya, orang yang demensia sudah mulai nggak sopan. Ya, makan, mandi, kadang-kadang mau berak tapi nggak mau cebok. Padahal orangnya dulu sangat berhormat. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara sekalian yang saya sayangi. Dan dari bagaimana cara mengetes orang pikun itu. Tadi cirinya adalah pikun atau lupa tadi ya. Bagaimana cara ngetesnya? Pakai namanya pakai cara MSE atau SFMMSE atau story test, atau ini cara-cara ngetesnya ya. Nanti akan Bapak Ibu saya sampaikan cara yang simpel-simpel ya. Ada Meminikop, ada Mokaina, ada Rudas, HPLT, ada AD8. Intinya mengetes dengan menunjukkan benda-benda. Misal seperti ini. Ini yang paling sederhana. Yang sederhana bukan paling, ada lebih sederhana lagi. Mystery test. Kalau para dokter saraf pakai yang ini, yang kiri. Nanti ditanyain beberapa poin-poin ini, misalnya sekarang tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, musim apa, ruangan ini apa nih. Ini rumah sakit apa ini, kotanya apa, dan sebagainya. Ditanya ini kalau dia ternyata bisa menjawab semuanya atau menjawab banyak benarnya hanya salah tiga, maka disebut normal. Kadang-kadang orang normal juga bisa salah ya. Ya, kemudian tapi kalau dia yang benar cuma di bawah 21 dari pertanyaan 30 kok dia hanya bisa benar di bawah 20 berarti 20, maka hampir pasti dia mengalami demensia. Atau pakai yang ini, yang mana namanya short form MSE ya, penyaring pendek ya. Kalau dari 1 sampai 10 ini, kemudian kalau ditanya dia bisa salahnya cuma satu atau dua, maksimal dua, maka dianggap otaknya baik. Tapi kalau dari 10 pertanyaan dia salah semua, atau 8 salah, maka dia pasti gangguan intelek berat alias demensia. Ya, jadi ini misalnya tanggal berapa sekarang? Dari apa ini? Apa nama tempat ini? Berapa nomor telepon ayah atau ibu? Berapa umur panjenengan? Umur Anda? Ibu lahir tahun berapa? Ya. Nah, siapa nama gubernur kita sekarang? Siapa atau nama presiden kita? Boleh, presiden ya. Sama presiden kita sebelumnya. Siapa nama gadis ibu Anda? Coba hitung. 20 kurang 3 berapa? Kurang 3 berapa? Kurang 3 berapa? Sebagainya. Nah ini, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Ya, apa penyebab? Penyebab pikun itu para ahli di bidang ilmu geriatri, ilmu lansia, oleh Dr. Ken dan teman-teman menyingkat dengan akronim dementia. Pertama, obat-obatan. Obat-obatan yang dipakai dosisnya tidak sesuai dengan saran dokter, bisa menyebabkan lupa. Kalau tinggi dosisnya juga bisa lupa. Ya. Kemudian beracun insektisida, obat para petani yang nyemprot pakai pembunuh serangga, itu bisa menyebabkan lo masuk ke dalam tubuh manusia, bisa nempel kulit, kemudian masuk ke dalam tubuh, bisa menyebabkan mudah pikun. Dan emotional disorder, hanya depresi, sedih, cemas, kronis, gangguan jiwa bisa menyebabkan pikun. Kemudian gangguan metabolik atau gangguan hormon seperti hipotiroid, kekurangan beda bulas, gagal ginjal, gagal hati, kekurangan gula, menopause, faktor keturunan, ini bisa menyebabkan demensia. Gangguan mata, pendengaran, menyebabkan lebih mudah demensia. Orang yang pendidikannya rendah, tidak suka belajar, lebih mudah demensia. Orang suka ngaji, itu berarti dia belajar, maka jarang, lebih sedikit yang demensia. Orang yang kena radiasi di bagian otaknya juga bisa demensia. Orang-orang yang kena gangguan nutrisi, kurang makanan tertentu, vitamin B6, B12, asam folat, vitamin E, vitamin C, omega 3 bisa menyebabkan demensia. Orang yang ada sumbatan di cairan di otak namanya presidensialus juga bisa menyebabkan demensia. Ada punya beberapa kasus macam ini. Kemudian karena tumor, trauma, benturan kepala dipukul-pukul berkali-kali petinju-petinju dan sebagainya, itu bisa menyebabkan demensia. Atau berjalan di selaput otak menyebabkan demensia, tumor otak, demensia, dan pukulan yang saya. Kemudian infeksi, apakah herpes itu dumpo, cacar api, jamur, bakteri di otak, di tubuh, tapi infeksinya orang di otak, namanya bakteriemia, itu bisa menyebabkan demensia.
Dan saya punya kasus semacam ini, orang yang sangat pintar sekali, sangat santun, pejabat, tapi kena herpes, kemudian herpes nyerang ke otak, kena herpesnya di dada, nyebar ke otak, pikun. Di akhir kehidupannya dia tidak mau mandi, mau berak nggak mau cebok, nggak mau dipotong kukunya, nggak mau potong jenggotnya, waktu hujan malah olahraga, jadi sangat tidak selaras kita enggak. Yang terakhir adalah mengapa demensia, menurut Dr. Ken dan teman-teman, adalah karena pembuluh darahnya menyempit, misalnya pada penyakit jantung, stroke, gagal jantung, tensi tinggi, kencing manis yang kronis, kemudian kolesterol tinggi, TC tinggi, itu bisa menyebabkan lebih demensia, dan anemia itu juga bisa menyebabkan demensia. Guna minuman keras dan proses tua menyebabkan demensia. Nah, demensia ini dibagi lagi dua, yang bisa pulih dan tidak bisa pulih. Yang untuk menentukan ini biasanya untuk menentukan ini harus ngecek langsung, dan sering kalian mendapatkan demensia yang bisa pulih. Kalau terlambat ya dia selamanya jadi demensia. Dan saya mengingatkan supaya mudah diingat-ingat, penyebab demensia adalah LUPA. Ini saya kumpulkan tahun 2025 ini. Pertama ada L, ada luka, trauma, atau lebam pada kepala. Jadi ya saling kasih ini, jadi LUPA tadi kan dementia ya. Lemak darah tinggi, badan obesitas. Oh ya, saya lupa. Kegemukan itu lebih mudah demensia. Sudah ada diteliti para ahli demensia dunia ya. Stroke, trauma, ke Parkinson. Kemudian usia lanjut, itu risiko utama mudah demensia. Polusi, rokok, maaf ya, sebelum saya lupa. Polusi, apapun misalnya bakar sampah, terhirup sampahnya setiap hari, hobinya itu, nanti kamu sudah lupa. Yang metabolik kronis, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, pendidikan rendah, pendengaran dan penglihatan kurang, pergaulannya kurang, dan alkohol, Alzheimer ini menyebabkan demensia. Ini supaya mudah diingat-ingat. Inilah para ahli sedunia sudah memberikan gambaran, inilah penyebab faktor risiko yang memudahkan orang dengan demensia. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merawatnya supaya tidak mengalami demensia ini? Merawatnya ada banyak. Saya ringkas, singkat, dan nanti saya sampaikan secara sederhana, yaitu optimalkan kemandirian. Kalau dia bisa mandiri, biarkan mandiri. Jangan terlalu semua dibantu, akhirnya lupa cara makan. Biarkan kalau orang tua yang demensia, yang kita rangkul. Jangan, kita nggak cukup bicara. Kalau dengan orang demensia harus pakai sentuhan fisik. Dirangkul, yang ibu, atau mas, ayah, atau akung, atau kakek, nenek, dipanggil ya. Dirangkul, makan dulu ya. Makan bersama-sama saya ya. Makan. Senang itu ya. Senang. Dirangkul, senang. Disentuh tuh senang sekali. Ya. Kalau dia bisa mandiri, biarkan mandiri. Yang kedua, minimalkan stres. Jangan sampai dibuat stres. Kalau beliau mengatakan apa, di iya ini aja dulu. Iya, iya Kakung. Ya. Tapi nanti ya. Jika apa? Iya, betul. Tapi nanti ya. Penting ya. Ya, betul. Sebentar lagi ya. Betul. Setuju. Oke, siap. Sebentar ya. Cara makan ini dulu ya. Atau katakan, pilih ini dulu. Saya pengen jalan-jalan. Tapi makan dulu mau nggak? Pilih buah melon atau buah pepaya. Nanti dia alihkan ya. Ini makan stres. Kalau dia seseorang yang demensia meminta sesuatu yang aneh-aneh, kita bisa mengalihkan. Kemudian deteksi dini hal yang bisa membahayakan. Misalnya dia kok nggak mau makan, tidur terus, awas, mungkin infeksi paru-paru. Jadi dia infeksi paru-paru tapi tidak batuk. Pada lansia itu yang tidak batuk, tidak panas, tidak sesak nafas, tapi bingung, nggak mau makan, tidur doang. Nah, tahu-tahu meninggal. Waktu 1 minggu sudah meninggal. Karena infeksi paru-paru, tidak diobati, bisa fatal ya. Kemudian santunan, penting sekali. Kalau kita merawat orang-orang demensia, kalau orang anaknya mampu, berjuntunglah dia. Meskipun dia demensia, kalau dia punya kemampuan ekonomi, bisa merawat diri sendiri dengan bayar orang. Tapi kalau udah nggak mampu, nggak punya siapa-siapa, terus gimana? Maka lembaga yang punya kesempatan mengumpulkan dana orang, misalnya masjid, gereja, panti, kampung, itu bisa mengumpulkan dana dari masyarakat dengan jamaahnya terus Pak membantu meringankan untuk membelikan nasinya, sabunnya, membayar orang memandikannya, ikut menumpang bikinkan minum tehnya, susunya, kacang hijau atau semacamnya yang ia suka dan menyehatkan. Itu harus mahal, mie instan difortifikasi juga bisa. Kemudian
ini kita bisa memberikan santunan untuk mendidik orang-orang yang pikun ini. Termasuk, jadi mendidik orang yang merawat orang pikun. Jadi artinya kita mendidik caregiver-nya. Caregiver, pemberi perawatan. Itu bisa suaminya, bisa istrinya, bisa pembantunya, bisa tetangganya, atau orang-orang yang pramurukti, semacam babysitter, itu untuk lansia yang pikun. Kita latih, dan melatih mendatangkan orang kan butuh biaya. Maka kita bisa membayarkan honornya itu untuk apa? Agar masyarakat bisa diajar sehingga bisa memberi layanan yang terbaik. Jadi dana masjid bisa dipakai untuk apa? Mengubah mengubah uh, persepsi pendidikan, cara merawat orang yang tidak pas menjadi lebih pas. Jadi amal mulia yang sangat mulia sekali. Dan itu bisa dilelang amal. Ya. Kemudian yang kedua, yang ungu. Ini prinsipnya ada 4, tapi prakteknya bisa yang ungu. Membaca, baca Quran. Baca Quran nggak main-main nih untuk merawat maupun mencegah ya, mencegah dengan tahsinul Quran ya. Kita membaca pakai idhom bihuna bilahuna nifa tof rahim 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 nah betulkan alamin ngalamin nah, betulkan ya ternyata dengan baca nanti akan cukup pasti bagian belakangnya bagaimana Al-Quran itu bisa bisa berefek mencegah pikun dan mencegah otak mengecil ya ngajar menulis membaca menulis apalagi ya, yaitu olahraganya bisa macam-macam bisa senam otak prinsip bisa seminggu 3 kali dan setiap kali itu tidak selama 20 menit saja kalau nggak kuat ya 20 menit ya boleh dan efek olahraga ini bisa mengendap sampai 2 hari karena itu kalau olahraga 3 hari sekali 2 hari sekali lebih bagus dibanding yang 3 hari sekali apalagi seminggu sekali meskipun hanya sederhana ini dibuat yang sederhana misalnya sambil olahraga sambil bicara sambil ngomong misalnya kan sambil jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya subhanallah namanya apa tasbih alhamdulillah namanya apa tahmid alhamdulillah la ilaha illallah tahlil Allahu akbarnya takbir takbir la Allahu akbar takbir Allahu akbar tasbih subhanallah apalah la haula wala quwata illa billah sahabat Allahumma sallam jadi sambil berjalan kita bisa kombinasi dengan membaca zikir doa ini metode yang kombinasi namanya ada kegiatan seni kiroah seperti yang dibacakan Ibu Nurmaini tadi ya ya kiroah ada Husaini Jahwan Diarkah ada lagu ada Jabul Jawab kemudian koror dan sebagainya dari kiroah 7 dari Imam Hafaz kita bisa belajar dan ternyata dengan itu membuat lebih sedikit yang pikun atau nyanyi biasa boleh lagu-lagu yang ya misalnya lagu-lagu yang sederhana yang bisa kalau bisa berpahala ya misalnya lagu Islam itu agamaku penuntun jalan hidupku Quran hadis pedomanku Rasulullah teladanku jujur itu luhur budi yang harus kita miliki biar kelak kita jadi manusia yang berpribadi bisa ajarkan etika motor atau lagu-lagu yang lain namanya malaikat Allah Jibril yang menyampaikan wahyu Mikail membagikan rizki Israel tugas mencabut nyawa Israfil tugas tiup sangkala Rokib mencatat amal baik Matid mencatat amal buruk Muka dan nakir jaga kubur Malik yang tugas menjaga neraka itu yang tugas menjaga surga itu malaikat dengan tugasnya jadi kita bisa sambil menghafalkan bisa kombinasi dengan warna bau dan sebagainya kemudian apalagi seni termasuk seni pencak silat bela diri sangat bagus ya termasuk ilmu-ilmu yang semacam itu kemudian yang berikutnya adalah silaturahmi silaturahmi penting banget ternyata silaturahmi itu sangat penting manfaatnya besar nanti untuk Quran kita bahas khusus ya silaturahmi itu sangat penting ternyata dengan silaturahmi itu bisa membuat apa ya tonus atau tekanan saraf simpatik cepat relaksasi bisa curhat biasanya kalau ngaji itu otomatis bersilaturahmi karena ngajinya kan rombongan bareng-bareng memang ada sekarang beberapa ngaji online jadi dia di kamar sendirian tapi langganan guru ngaji ya dan yang berada sodako ternyata sodako luar biasa
Sodako itu bisa mencegah musibah, mencegah bala, dan mempercepat kesembuhan. Dan sodako yang bagus ada diajarkan sebagaimana surat Ibrahim ayat 41 dan mendoakan orang lain. Tidak asal otak dengan kuis, asal otak bisa membuat kuis sendiri, bisa dengan hadis, Quran, sejarah Nabi, tarikh, kemudian bisa tentang fikih, ya, sebutkan macam-macam air, air mutlak, air mutlak, ya, sebutkan macam najis. Apa mutlak najis itu? Ya, kemudian ada apa najis yang makfu, ya misalnya gitu ya. Ada mughaladah dan sebagainya, apa sebagainya. Jadi kita bisa. Kemudian doa dan zikir dan yang penting ikhlas. Tapi yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan pada Al-Quran dan ini tentang gramatika, itu adalah sisi penting banget. Jadi jangan dilupakan kita merawat orang yang demensia itu yang pentinglah minum dan makan. Banyak lansia yang demensia ini meninggal karena kurang minum. Nggak mau makan, nggak minum, dibiarkan meninggal. Nah, itu pakai selang, masukkan ke hidung, manggil perawat, manggil dokter untuk membuat pemeriksaan dulu kalau ada infeksi tangani, aman, kemudian dilakukan perawatan. Yang kedua adalah sabar, sabar, dan sabar. Yang ketiga bantu hobinya, dan keempat jajak jalan-jalan supaya lelah, supaya malamnya bisa tidur ya. Kalau nanti dia yang demensia ini siangnya tidur, malamnya repot. Nanti kita semua yang perawatnya jadi repot, nggak bisa tidur, karena beliau mengelana ya. Dan yang terakhir, jangan lupa dipantau dan pakai kartu identitasnya. So, gelang identitas seperti gelang haji dia. Nah, itu dipantau supaya kalau ketelisut itu bisa dicari. Kami beberapa kali menangani dan merawat orang yang kehilangan orang tuanya hilang. Yang 3 hari seminggu baru ketemu. Untung masih hidup ya. Kadang-kadang meninggal sudah ketemu dan sudah meninggal. Dan yang penting juga diingatkan setiap 2 jam sekali. Saya ulangi, setiap 2 jam sekali diajak. Ya, ibu kecil dulu ya. Nggak mau nggak apa ya, biar haru. Nenek cantik ya. Dipuji dengan nenek cantik, bapak ganteng, eyang kakung ganteng, senang sekali. Eyang gagah, bruku, dan sebagainya. Dan jangan lupa, kalau nggak mampu, kita membayar dengan hub. Ya. Ini cara mencegah demensia tidak akan cukup mas. Ya. Sekarang Bapak Ibu, sekarang bagaimana Al-Quran? Langsung masuk aja ya. Quran ini sudah ada penelitiannya. Jadi beberapa dosen di UNS ya, beberapa dosen dan beberapa mahasiswa di UNS banyak ada Ibu Siti Munawaro, Ibu Yunia ini juga dari UNS ya. Udah 11 Maret di Surakarta. Nah, di sana ada penelitian. Ya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 ya. Menarik sekali. Ini aslinya nih, penelitiannya publikasi seperti ini ya. Jadi ini penelitian berapa waktu ya dilakukan penelitian. Jadi ada pria dan perempuan ini ya. Dikatakan oleh peneliti ini dalam jurnal itu bahwasanya penuaan di proses biologi normal dan pada penurunan fisik, kecerdasan, dan dampaknya bisa membuat ingatannya itu turun drastis. Turun drastis, hidupnya tidak berkualitas, tidak bisa merawat diri. Untungnya otak itu ada kemampuan untuk membuat cabang-cabang namanya neuroplastisitas. Jadi otak itu kalau dipacu dengan teknik itu akan membuat jaringannya luas sehingga meningkatkan RAM kalau bahasa komputer itu. Dipijat langsung. Siapa namamu? Ini. Siapa? Sebutan surat kecian. Ini banyak. Bunyinya bagaimana? Jus ini. Langsung. Cepat sekali. Ya, itu dengan teori namanya neuroplastisitas ya. Jadi dengan dilatih itu maka akan membuat hubungan antar otak sinap namanya lebar. Otaknya cepat jalan saraf jalur sarafnya akan banyak dan membuat kecepatan berpikirnya sangat luar biasa. Dan ini dilakukan penelitian. Penelitian bagaimana ini ya penelitiannya pada lansia ini sudah dipublikasi tahun 2023, penelitian 2021 sebenarnya. Ya, Bapak Ibu yang semati. Ya, ini menarik nih ya. Jadi penelitian ini diteliti di klinik namanya klinik Triola di Surakarta, Jawa Tengah. Semua lansia 60 tahun ke atas. Namanya metodenya kuasi eksperimental ya. Jadi di kelompok lansia satu kelompok tidak diajar Al-Quran ya biasa saja, tapi dites dulu kepintarannya berapa. Jadi ada 22 lansia ya, ada laki-laki, perempuan, laki-laki 9, perempuannya 13.
Cuma dites dulu, ya ternyata otaknya bagus ya. Nah, kemudian dites, kemudian yang satu dilatih, satu tidak dilatih. Ya. Nah jadi yang satu dilatih dengan ngaji terus setiap hari 30 menit. Ya, setiap hari ngaji 30 menit. Kemudian dites kata-katanya dan tes namanya MMS itu. Hasilnya bagaimana? Tapi yang semati. Ternyata mereka-mereka yang dilatih ngaji yang ngaji setiap hari 30 menit setiap hari ini. Ternyata peningkatan kemampuan mengingat kata-kata lebih bagus. Mengingat kata-kata lebih bagus. Ini hanya 1 bulan ya. Itu ya. Ini menarik sekali. Jadi tadi diikuti ternyata kemampuan meningkat dengan baca Al-Quran. Nah, dan ini penelitiannya hanya 2 minggu. 1 bulan lebih bagus lagi ya. Jadi ini hanya 2 minggu loh ya. Apalagi 1 bulan hasilnya akan lebih bagus lagi. 2 minggu aja sudah berefek ya. Bagi 1 bulan. Apalagi kok selama hidup kita bersama Buya Rizal misalnya. Ya, dengan para Bapak Ibu yang saya hormati ini ya. Ustadzah yang saya hormati ya. Jadi ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita pakai uh, apa ya, mengkaji dari bahasanya, khotnya, kaligrafinya, tahsin Qur'annya, nahwu sorobnya, ya, dan sebagainya. Termasuk adabul wurudnya, kalau ada kaitan dengan hadis, adabul nuzul, maaf, adabul nuzulnya, kalau itu berkaitan Al-Quran dan adabul wurud, kalau itu berkaitan dengan hadis ya. Jadi jadi ayat ini asbabun nuzulnya gimana kisahnya, misalnya gitu. Ya, makin banyak referensi makin bagus dan ada banyak kitab-kitab yang kita bisa baca. Kitab-kitab macam ini sudah dijual harganya memang 2,5 juta. Kita bisa beli dan kita bisa baca nih. Jadi ini apa? Oh ini preposisi. Oh ini kata depan, kata sambung. Oh ini conjunction kata hubung. Ini pronunciation dan tidak. Jadi kemudian nih apa? Berkata ini perempuan atau laki-laki dan sebagainya. Oh ini perempuan gennya dan jumlahnya banyak, plural noun dan sebagainya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kita belajar di sini bisa langsung belajar kata per kata. Jadi sekaligus seperti di pesantren, padahal mungkin seperti ayah saya dulu almarhum, ayah saya itu 86 kena stroke. Habis stroke bukan tambah bodoh, tapi bapak saya tambah pintar. Bahkan bapak belajar Al-Quran otodidak bisa kata per kata dan dites bisa kata per kata. Padahal nggak bisa. Ya otodidak menyadari bapak saya memang hobinya baca buku sejak masih muda sebelum nikah. Bapak Seto, ya. Tapi itu Pak contoh saja. Ternyata Seto bukan segala-galanya melihat ayah saya sendiri. Bisa kata per kata, bisa. Dan buat ringkasan ini loh, Robo, bikinkan ringkasan surat ini, ayat ini sampai ini poin-poinnya ini. Jadi bisa meringkas itu. Berdasarkan dari kitab-kitab semacam ini. Dan ini saya merawat pasien-pasien saya yang demensia yang saya beberapa kali menangani seorang profesor guru-guru saya, profesor doktor, ahli, ya, spesialis gurunya kami. Dan saya minta tolong, Prof, Bapak, Ibu yang saya mohon menebalkan ya. Jadi saya biasanya yang saya ajarkan adalah kalimat-kalimat yang bernilai tinggi, yaitu apa? Dil. Karena Muhammad bersabda, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah ta'ala jannah. Sehingga saya bikin kalimat la ilaha illallah, grupnya saya besarkan, pakai, kemudian saya fotokopi, saya buat program yang karena itu bu-abu. Nah, tugasnya menebalkan sampai 100 kali sambil ngomong la ilaha illallah. Akhirnya bagus, pintar, bagus ya, rapi, bagus, ajin, tulis itu sambil ngomong la ilaha. Moga-moga dengan metode ini dan ternyata ini kajiannya ada di belakangnya. Terus ya, memang jadi bagus ya dan mulai meninggalkan kata-kata yang maaf yang tidak selamat, kata-kata yang jorok itu bisa lepas ya sampai kita tepat-tepat bagus ya kita bisa rubah kalimatnya dengan kalimat yang lain ya. Jadi Allah kan mengingatkan kita bahwa fi anfusikum afala tubsirun ya. Ya Allah, jadi Allah mengajarkan kita dengan mata hati kita, mata baca dengan ya Allah, yubsiru ya Allah, besoro dengan mata fisik dan mata batin, hati nurani, mata hati untuk belajar memandang orang. Dan ini meskipun yang kita pilih seorang profesor, dokter, ternyata kalau kita sentuhnya bagus, dia memang lupa. Saya nggak nyangka, dulu yang saya kagum ternyata lupa kayak gitu, ya Allah.
sampai lupa ya Allah. Ya, Bapak Ibu yang mati. Jadi memang kalau kita lihat otak kita ini, jadi kita pakai ya kok, pakai. Tadi Allah katakan dibesiru ya, absoro, bukan kayak roai ya, tidak pakai roai, tidak melihat dengan mata saja. Mata. Kemudian pakai nadoro ya. Tapi pakai ini. Nah, ini para ahli bidang bahasa Arab. Saya kemarin dan anak saya kebetulan penghafal Al-Quran dan guru bahasa Arab juga mengajarkan ini. Kemudian kita baik-baik yang semati. Jadi otak kita ini kan bisa bagus seperti ini. Yang bagus yang kuning ya. Yang ini yang mengecil pada otak tua. Itu ternyata bisa menjadi mengkerut namanya atrofi. Dan kepandaiannya hilang. Itu gara-gara banyak hal. Dan bisa berikhtiar. Tidak jamin pasti dia berikhtiar. Moga-moga bisa tetap bagus seperti ini yang kuning ini. Atrofinya pelan sekali. Bahkan dibilang seolah tidak atrofi. Dan ini supaya tidak mengecil, tidak mengkerut ini, maka dirawat dengan jalan darah yang bagus. Jalan darah dari jantung menuju ke otaknya bagus. Tidak boleh ada sumbatan, penyempitan, apalagi pecah sehingga tidak dapat irigasi yang cukup di otaknya. Maka orang mengalami stroke perdarahan, atau sumbatan bisa mengalami kemudian fungsi otak. Tergantung darah mana itu. Pada daerah pusat etika, prefrontal, atau tempat berbahasa, ya, temporal, atau bagian belakang, atau bagian tangan, kaki, di otak adanya homunculus cerebri. Ya. Satu gambar di otak kecil, badan manusia di otak. Kalau bagian yang lemah tadi, bagian tangan, ya tangan kita lemah, dan seterusnya. Dan para ahli, para guru besar, para profesor, para pakar, dan saya kumpulkan dari beberapa itu, ada kodenya 035 140 200 167 KUA. Saya akan kupas ini. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ternyata kalau kita lihat ternyata baca Al-Qur'an ternyata adalah bersifat antioksidan ya. Saya ulangi, membaca Al-Qur'an itu, mengaji itu, apalagi mengajinya pakai kadang-kadang ada selingan jalan-jalan ya, jalan-jalan senam sederhana, wisata naik turun melintas di pinggir sungai atau di pegunungan atau bukit atau apapun ya, di pesantrennya di naik turunnya ini bisa jadi antioksidan. Dan Bapak Ibu mungkin agak geli ya, kok antioksidan ya, gini Bapak Ibu yang hormati, jadi antioksidan adalah suatu zat atau mekanisme. Saya ulangi, bukan hanya ini para pakar ya, jadi ini ada jurnalnya Disease dan kawan-kawan ya, ada jurnalnya dari apa, dari Jackson, Powers dan sebagainya. Jadi antioksidan adalah suatu zat di makanan, bisa minuman, tapi juga satu mekanisme, satu cara yang bisa menangkal dan menetralkan radikal bebas. Itu namanya antioksidan. Jadi kalau kita makan nasi, makan udang, makan telur, makan sate, itu nanti sebagian ada jadi zat yang dipakai untuk hidup, tapi ada juga limbahnya. Limbahnya namanya radikal molekul yang kadang menjadi sangat tidak stabil, namanya radikal bebas. Itu kalau nempel di otak jadi pikun, di rambut jadi uban, di kulit, di keriput, jadi kering, gatal dan sebagainya. Di otak bagian mana menjadi proses penuaan. Dan ini bisa merubah rusak DNA-nya saya itu inti satu berubah, radangan, dan bukan penyakit-penyakit yang lain, demensia, kanker, dan stroke jantung. Nah, mekanisme yang bisa menghambat, menetralkan radikal bebas yang merusak ini, atau zat yang bisa menangkap, menetralkan ini namanya, sebagai scavenger penyakit namanya antioksidan. Dan antioksidan bisa makanan, banyak itu. Makanya misalnya rumput laut, ya, buah-buah, banyak sekali buah-buahan, daun kelor, banyak sekali. Hampir semua buah sayur buah yang di Indonesia itu semuanya. Tapi ternyata olahraga dan ngaji itu ada antioksidan. Ya. Jadi olahraga ringan, sedang, rutin itu bisa meningkatkan sistem antioksidan pendukung tubuh. Jadi satu zat yang memicu, jadi menangkap radikal bebas seperti superoksid, dismutase, glutathione, glutathione, katalase keluar ya. Jadi kalau kita olahraga ringan, keluar zat itu yang bisa membuat awet muda. Oh, bagus. Tapi berlebihan justru menimbulkan rusak ya. Stresnya malah besar, namanya stres oksidatif, malah cepat rusak otaknya. Jadi makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat ketiga, waladina hum anil laghwi muridun. Terhadap ya bersifatnya sia-sia itu tinggalkan. Di dalam surat Al-Araf 31 Allah berfirman,
kulu washrobu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Ya. Dan olahraga teratur itu ternyata jalan cepat sampai bisa menaikkan kadar antioksidan alami 94% penuh anti saraf dan jantung dan silaturahmi dan ngaji luar biasa. Nah, jadi silaturahmi dan ngaji itu sebagai antioksidan alami, antioksidan sosial spiritual namanya. Jadi secara biologis orang tuh kalau ngaji itu menurunkan stres oksidatif, mengendalikan radikal bebas, menurunkan radikal bebas, hormon stres alami seperti kortisol, adrenalin atau noradrenalin itu berkurang dan meningkatkan hormon antioksidan yang bisa menangkap perusahaan seperti serotonin, dopamin, oksitosin. Jadi penelitian banyak, penelitiannya Koenig, banyak penelitiannya Ucino, penelitiannya Ionson, dan ternyata aktivitas tadi, olahraga, ngaji, zikir, bersifat meningkatkan psikoneuroimunologis. Tadi sarafnya bagus, jiwanya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, menurunkan stres, merusak hambatan di otak berkurang banyak. Jadi stresnya berkurang, peradangan di otak berkurang. Lagi ada buah, ya buahnya juga dimakan seperti jeruk itu albedonya dimakan ya putih-putih. Ternyata flavonoid yang sangat tinggi, histidin, rutin, quercetin, ya. Jadi bisa menyebabkan proses otaknya bagus, nggak gampang pikir. Jadi Bapak Ibu yang semati, jadi antioksidan sejati bukan hanya makanan, tapi perilaku hidup sehat dan hati yang tenang. Dan mengapa otak mengalami penyusutan atau atrofi? Ini fotonya pasien saya, seorang putri dari Padang ya. Ini anaknya jadi profesor, menantunya profesor. Masih hidup lah ya. Saya sebut namanya, semua orang tahu menantunya ini. Ini sampai 90 tahun lebih, hampir 100 tahun. Beliau ini setiap seminggu khatam Al-Quran. Kerjanya setiap hari yang baca Al-Quran. Setiap hari ini, seperti ini. Kalau udah makan, minum, sholat, ngaji. Seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam terus ya. Kadang-kadang 5 hari khatam, 3 hari khatam ya. Nenek ini hobinya ngaji. Anak cucunya dipendok anak cucunya saja. Ini saya rawat sampai berapa 2-3 tahun kemudian meninggal. Lebih langsung mati. Penyebab orang ototnya mengecil karena penuaan alami. Stres oksidatif tadi ya, radikal bebas tadi yang membuat rusak ya. Olahraga melampaui batas, radangan rutin, lama. Dan ternyata kalau kita pengen tidak radang, banyak tadi bawang putih anti radang, kayu manis anti radang, cengkeh direndam jadi minuman itu anti radang. Jadi makanya orang bikin stop kolak diberi cengkeh 2-3 biji itu anti radang gitu ya. Dan semua sayur buah itu punya sifat anti radang dan kurang pacuan mental dan pacuan sosial. Otak itu kalau dipakai, otaknya makin cerdas ya. Namanya usage velocity ya. Baik yang semati ya. Jadi kemudian mengapa belajar mengaji itu mendapat atrofi dan demensia? Jadi beberapa peneliti seperti Koenig itu peneliti yang suka belajar agama ini. Jadi ternyata orang yang ngaji itu relaksasi. Stres oksidatifnya berkurang dan peradangan di otak itu berkurang. Jadi ngaji, zikir, ya ngajinya nggak apa-apa sebisanya. Dikoreksi itu biasa, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita lupa kok. Dikoreksi lupa satu ayat, satu huruf, lupa, koreksi nggak apa-apa. Relaksasi nggak apa, nggak sama. Ya nggak sama, yang koreksi nggak usah sombong, yang dikit nggak usah rendah diri. Biasa, nggak apa-apa. Yang penting kita ta'awun di dalam surat Al-Maidah kita diperintahkan Allah buat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Al-Maidah ya. Sudah bagian akhir. Jadi ini. Jadi ngaji itu zikir, apalagi zikir ngaji itu relaksasi. Zikir itu relaksasi. Ada pakai maaf ya, pakai sholawat yang ada sholawat dada, ada sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu dan sebagainya. Atau pakai zikir ngaji ayat kursi, Al-Baqarah 3 terakhir dan sebagainya. Ya, dan tadi saya sih kalau kita menikmati tapi bacanya baik, tahu artinya wow, keren banget ya. Dan supaya tahu itu maka nulis Al-Qur'an. Al-Qur'an ditebarkan. Sekarang ada buku-buku yang dijual harganya 5.000 ya. Menebarkan 1 juz. Jadi tadi penulis Al-Quran yang menebarkan itu tinggal udah ada huruf tinggal menebarkan pakai pulpen. Harganya 5.000 ya. Teman saya beli, saya belum beli. Ini bagus ya. Bagus. Membuat otaknya bagus. Bisa karena kita baca Al-Fatihah terus nulis terus setiap hari
10 kali, 20 kali, lama bisa hafal nulis Al-Quran, Al-Fatihah ya. Nah, ternyata juga dengan ngaji, zikir itu selain relaksasi, menurunkan kortisol, itu meningkatkan gula dalam darah, peradangan. Dan ternyata ngaji zikir bisa menurunkan tonus simpatik, deg-degannya, denyut jantung, tensinya turun sendiri. Menyebabkan apa? Stres oksidatif melambat, radangnya menurun, dan memperlambat proses pengecilan otot. Nah, ini jadi ternyata ilmiah ya. Dan yang kedua, yaitu peran sosial dan emosional. Ternyata mengajar berjamaah bareng-bareng Bapak Ibu di sini belajar dengan Ustadz Rizal, Buya Rizal ya, belajar ngaji bersama, senang sekali kan? Ngaji bersama itu bisa interaksi sosial, bisa omong-omong sebelumnya atau sudahnya. Dengan ngomong-ngomong itu meningkatkan oksitosin, lega, aku bisa curhat ya, curhat dengan sesama teman. Ibu itu orangnya dewasa banget ya, matang ya, meningkatkan serotonin ya, sambil berjemur di matahari. Ternyata sinar matahari UVB itu bisa meningkatkan penyerapan produksi provitamin D jadi vitamin D, dan vitamin D meningkatkan anti radang, sekaligus bisa mengubah triptofan jadi serotonin, jadi bahagia. Jadi ternyata dengan berjamaah itu meningkatkan oksitosin, dopamin, dan serotonin, memperkuat perasaan dan kecerdasannya. Jadi jadi ternyata ini gabungan ya. Jadi efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut, Ya. dokter. Oh ya, maaf, kaget saya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah gabungan belajar dan ngaji itu luar biasa. Belum ngomong pahalanya ya, belum ngomong pahala itu, belum ngomong pahala, luar biasa. Jadi ternyata dari beberapa penelitian dan bahkan orang tidak Islam pun yang belajar agama itu sakitnya jarang. Kalau sakit tidak cengeng, tidak teriak-teriak, reda dan semuanya cepat. Padahal bukan Islam itu, yang Islam itu pahala. Dan penelitian di beberapa negara, beberapa grup besar yang bersama saya menguji S2, S3 itu, ternyata orang yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan saja Al-Quran dibaca, itu beda dengan hadis. Ya, memang Allah berfirman, "Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala jadidud dhalimina illa khasara," dan sebagainya. Memang Quran itu sifat, sifat dan beda. Jadi ini kami punya penelitian di UGM, di penelitiannya orang-orang yang depresi, yang di bangsa jiwa, itu kita dengar Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran itu lebih tenang, stresnya berkurang, depresinya cepat sembuh. Yang tidak dibacain ya biasa, ngamuk-ngamuk, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi ternyata baru mendengarkan, tapi baca hadis beda. Tidak sehebat Al-Quran, karena Al-Quran memang firman Allah. Jadi Bapak yang hormati, belajar berzikir mengaji itu membuat otak tumbuh lebih bagus. Namanya otak tumbuh bagian apa? Jadi neuroplastis, sinapnya lebih bagus, hati tenang, dan usia mental lebih panjang lagi. Ini Bapak Ibu yang hormati. Jadi kalau kita menggunakan waktu yang ada ini dengan efisien, efektif, maka kita otomatis melaksanakan sabda Rasulullah. Gunakan hidupmu sebatang matimu. Gunakan mudamu sebatang tuamu. Gunakan senggangmu sebatang sempitmu. Gunakan ayam sebatang miskinmu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Bapak yang termati, banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa akan menghadap pada Allah. Terima kasih pada Prof. Khairil, Mbak Nurma ini tadi yang sampaikan baca Al-Quran, dan Ustadz Rizal tadi sudah menyampaikan. Dan kalau kita ingin menyampaikan beberapa rumus lain, pencegahan demensia dengan rumus namanya rumus ini ya, cara mencegah supaya nggak pikun, bisa pakai rumus Mas Oke. Ini tulisan saya tahun 2014. Jadi ringkasnya, kalau kita pengen nggak mengalami cepat pikun, otak kita nggak menyempit, membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan, apalagi Al-Quran. Tolong membaca, menulis, dan menerangkan isinya, sekata demi sekata. Saya menganjurkan membaca, menulis halil dulu, la ilaha illallah, kemudian satu baru kalimat yang lain, alhamdulillah, nanti subhanallah, nanti Allah tulis sampai hafal, kemudian mulai menulis Al-Kautsar, Al-Ikhlas, biar kita tanya apa, hafid Al-Ikhlas, hafid ulhu, keren ya. Yang kedua, mari kita belajar agama, melaksanakan agama sebaik mungkin secara utuh, yaitu 10 S, yaitu syahadat, sholat, sabar, syukur, sedekah, saum, silaturahim, bersadi pada ulah, syiar dan santun.
Kemudian yang kedua asupan. Mari kita mencoba makan minum yang mengandung antioksidan, flavonoid, yaitu sayur buah yang cukup. Sayur buah yang cukup. Kalau minum air dibacain surat Al-Fatihah atau kalimat-kalimat yang baik, karena menurut penelitian di Jepang itu Masaru Emoto mendapatkan, dan dari teman saya Profesor Hari yang lulusan dari Perancis, memang kata-kata itu bisa merubah molekul air menjadi molekul yang bersifat penyembuhan seperti air heksagonal. Kasuban halalan toiban, bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan Al-Baqarah 168. Dan yang ketiga, seni. Mari kita belajar seni kaligrafi, seni kiroah, atau seni apapun yang bisa sekaligus mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Selama seni tadi mendekatkan kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat maksiat, insya Allah sebagai media dakwah kita, dan cara beranak senang. Karena jiwa orang yang polos itu pasti suka keindahan. Azan pakai bahasa nada yang indah juga lebih sukai dibanding nada datar saja. Dan yang kedua, ada sosialnya aktif. Di tulisan saya 2014 ya. Jadi sosialnya aktif, orangnya kegiatan sosial ternyata kan lebih mudah dapat rezeki Allah berupa umur panjang dan solusi dari ada problemnya. Bagaimana Nabi Muhammad bersabda, man ahabba ayyubasatulahu fi rizqihi wa insyaallah fi athari falyasir rahimah. Dan yang berikutnya keempat adalah olahraga. Olahraga umum dan olahraga otak sangat bagus. Dan olahraga ini nggak saya kupas, tapi Nabi Muhammad memberikan, mana ada Nabi yang sehebat Nabi Muhammad. Dalam artian, Nabi komplit mengajarkan olahraga ada, berpikir ada, belajar ada. Ya Allah, Islam is the best ya. Ya, bagaimana olahraga itu Nabi Muhammad mengajarkan merenang, memanah berkuda, tapi Nabi Muhammad mencontohkan berjalan kaki cepat. Dan ada yang berikutnya adalah kalau punya penyakit, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, jangan lupa obat yang teratur. Selama cara hidupnya belum diubah, obatnya teratur dulu, tapi kalau hidupnya tidak diubah, obatnya mungkin akan bisa dikurangi dan sebaiknya konsul pada ahlinya. Yang keempatnya adalah kontrol. Jangan lupa kontrol tensi berat badan, gula darah dan sebagainya. Dan kalau pergi pakai kartu identitas, supaya kalau hilang bisa ditemukan dan bisa diantar ke rumahnya. Dan misalnya KTP, di scan, di print, berwarna, dikecilkan, di belakangnya ada nomor HP anaknya atau rumahnya. Nanti biar diantar kalau itu, dan itu KTP-nya dilaminating, ya, dimasukkan ke seluruh saku dari orang yang mengalami demensia, atau satu baju atau satu celananya. Yang terakhir adalah empati. Kita baiknya tidak bersifat sombong pada orang lain, dan kita tidak usah menceritakan keburukan orang lain. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita laksanakan perintah Allah Ta'ala dalam surat yang ke-51 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan belajar, apalagi belajar sin Quran ya, tajwidnya bagaimana, kita membuat itu terpicu menjadi luar biasa dan mencegah proses kepikunan lebih dini. Sekian dari saya, moga-moga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Probo. Sangat mencerahkan sekali, banyak yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Tidak hanya Al-Quran dan ilmu, juga kami tadi mendengarkan bagaimana Dr. Probo mengaji dan menyanyi, tadi saya lihat ya.